Di beberapa video kemarin, kita udah pernah ngebahas mobil-mobil JDM Legend pada era 90-an ketika dibangkitkan kembali. Kebanyakan dari mobil-mobil tersebut cukup dibenci dan dihindari oleh para pecinta mobil JDM. Namun ada satu mobil JDM Legend era 90-an yang namanya masih harum sampai saat ini. Bahkan bisa dikatakan mobil ini tidak dibenci sama sekali oleh fanboysnya, ataupun bukan. Ini adalah Nissan GT-R. Memang sih Nissan GT-R R35 bukanlah mobil yang baru banget kayak Supreme K5 ataupun Honda NSX yang baru keluar beberapa tahun lalu. Nissan GT-R R35 sendiri sudah dikeluarkan oleh Nissan pada tahun 2007 dan diperjualbelikan di beberapa negara pada tahun 2009. Dan sejak saat itu sampai saat ini masih dijual dan dihormati oleh hampir semua orang. Pertanyaannya, kenapa Nissan GT-R tidak dibenci layaknya generasi baru dari mobil-mobil legenda JDM tahun 90-an? Sebenarnya jawabannya sederhana. GT-R adalah mobil yang dapat menarik perhatian banyak orang. Ini bisa dibuktikan kalau mobil ini sangat populer di media sosial dan juga mobil ini juga sangat populer di jalanan di dunia nyata. Selain itu, Nissan GT-R menurut banyak car antusias juga tidak dimaksudkan untuk menjadi mobil bagi penggemar mobil tradisional. Dengan demikian, sulit untuk tidak melebih-lebihkan betapa luar biasanya R35 ketika mulai dijual pada tahun 2009. Ketika diluncurkan, mobil ini adalah mobil yang dapat mengimbangi supercar tercepat di dunia dengan harga yang jauh lebih murah. Dan nama Nissan GT-R sendiri juga sudah ada sejak lama dari jajaran mobil Nissan, yang mana garis keturunan GT-R sudah ada sejak tahun 60-an dan kurang lebih merupakan mobil berpenggerak roda belakang yang sporty yang membawa Datsun pada formula yang tepat yang diperlukan untuk mobil yang terjangkau, irit, bahan bakar, dan dapat dikendalikan. Kemudian pada akhir tahun 80-an, ketika mobil all-wheel drive mulai semakin disempurnakan, mobil Nissan R32 juga mendapatkan teknologi ini, ditambah dengan RB25 yang terkenal diikuti oleh RB26 yang mana kedua mesin tersebut sangat mudah dituning dan sangat dapat diandalkan untuk tenaga yang dihasilkan dan suaranya yang sangat menggelegar. Makin-makin membuat nama GT-R semakin menjadi-jadi. Pada awalnya, mesin RB Series memang dirancang sebagai proyek balap dan untuk alasan ini, proyek ini dikombinasikan dengan sejarah besar dalam memenangkan balapan. Ada fakta menarik nih, Nissan sempat dilarang menggunakan R32 selama beberapa tahun karena kemajuan teknologi yang belum dimiliki oleh produsen lain, dan mereka akhirnya tidak mentuning mesin balapnya, tetapi masih sering menang. Dengan sejarah yang panjang, tidak diragukan lagi ini adalah mobil yang dinilai terlalu tinggi tetapi memiliki akar yang kuat. Namun selain sejarah yang kuat, ada beberapa faktor lain yang membuat mobil ini populer. Yang pertama tentu aja part aftermarket yang sangat besar untuk setiap aspek mobilnya. Dengan demikian, mau dari R32 atau bahkan R31 sampai R35, part aftermarketnya akan selalu tersedia, mau apapun itu. Apalagi yang menyangkut dengan tuning, pasti tersedia. Selain itu, keseluruhan gaya dan desain mobil ini juga mengingatkan kita pada warisan balap yang dimiliki Nissan selama bertahun-tahun apapun seriesnya. Dan yang terakhir, hampir semua generasi mobil Nissan selalu hadir di beberapa game balap seperti Gran Turismo, Forza Series, Grid, dan lainnya. Hal ini tentu aja membuat semua kalangan tahu dan mencintai Nissan GT-R. Dan yang terakhir, mobil Nissan GT-R apapun seriesnya hampir bisa mengalahin mobil supercar di zamannya, yang mana supercar tersebut memiliki harga yang berkali-kali lipat lebih mahal daripada Nissan GT-R. Dan ini adalah nilai tambah tersendiri bagi pecinta kecepatan. Namun walaupun seakan-akan mobil ini sangat dicintai, tapi tetap aja nih ada juga yang membenci mobil ini, walaupun tidak sebanyak Supreme K5 dan Honda NSX Next Gen sih. Kenapa bisa ada yang membenci mobil ini? Menurut beberapa artikel yang membenci mobil ini, di situ dikatakan mobil Nissan GT-R R35 memiliki tinggi yang tidak begitu ceper dan tidak memiliki bodi yang melengkung. Selain itu, mobil ini juga tidak menganut mantra mobil sport tradisional dengan dua kursi, penggerak belakang, dan atap terbuka. Kemudian dengan menggunakan sistem penggerak semua rodanya, ini seperti membuat oversteer mobil ini seperti disengaja, dan hal ini tentu aja membuat mengendarai mobil seni sedikit menjadi sulit, dan sistem kontrol traksinya di mobil ini pun tidak benar-benar disiapkan untuk hal itu. Dan Nissan pada bagiannya sangat menentang penonaktifkan kontrol traksi. Dan terakhir tentu aja ada masalah kurangnya transmisi manual. Untuk semua alasan ini, banyak penggemar mobil tidak tertarik. Namun Nissan GT-R berhasil memberikan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu Nissan GT-R berhasil memberikan tingkat performa baru yang benar-benar dapat digunakan dengan harga yang terjangkau.
Selain itu, GT-R juga dapat dikemudikan secara dinamis setiap hari dengan keandalan dan kegunaan yang luar biasa oleh siapapun yang berada di belakang kemudinya. Itu katanya. Namun kenyataannya, sebagian besar penggemar mobil termasuk saya tidak pernah masuk, apalagi mengendarai mobil ini secara langsung dengan spesifikasi terkini. Tapi masalahnya, media otomotif memiliki hubungan yang erat dengan produsen. Mereka saling bergantung satu sama lain, dan GT-R adalah ancaman nyata bagi para produsen. Pada saat peluncurannya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun mereka semua tahu, terutama pemimpin segmen yaitu Porsche, bahwa mereka tidak siap untuk membangun saingan. Jadi ketika GT-R memenuhi janjinya, mobil ini diserang oleh industri sebagaimana mestinya dan juga oleh banyak orang di media. Yang berarti akan salah jika mengatakan bahwa media menyerangnya semata-mata karena hubungan mereka dengan produsen. Namun kebenaran yang tidak disadari oleh banyak orang, terutama oleh banyak penggemar biasa, adalah bahwa banyak dari media yang juga merupakan penggemar mobil. Karena faktanya banyak dari media yang juga merupakan penggemar yang sama dengan para pembaca atau pemirsa mereka. Jadi fakta tersebut dikombinasikan dengan posisi pabrikan yang menjadi tempat bergantungnya media, menjadi penyebab munculnya reaksi awal yang sangat negatif. Ya, walaupun demikian, reaksi awal tidak sepenuhnya negatif seperti halnya para penggemar. Mereka hanya terpolarisasi, yang berarti harus dikatakan bahwa beberapa media sangat menyukai GT-R. Bahkan GT-R menerima penghargaan mobil terbaik dari berbagai publikasi yang kredibel seperti Motor Trend dan Evo Magazine. Dan seiring berjalannya waktu, GT-R akan berevolusi, tetapi kesan pertama yang mengarah pada polarisasi ekstrim hanya akan diperkuat. Dan dalam beberapa bulan atau tahun setelah peluncurannya, GT-R tidak hanya memenuhi premisnya, baik performa maupun aksesibilitas dan kepraktisannya di dunia nyata, tetapi juga dengan teknologi rekayasa dan produksi yang jauh lebih baik daripada yang ada pada saat itu, atau seperti yang dikatakan beberapa orang yang ada saat ini. Semua itu diberikan dengan harga yang tidak dapat ditandingi oleh para pesaing kontemporer. Selain itu, dalam pembuatannya, Nissan dibuat oleh kepala program GT-R, yaitu Kazutoshi Mizuno, yang bertanggung jawab atas semua mobil ini. Tapi tidak seperti kebanyakan mobil, GT-R tidak dibuat oleh komite, yang mana Mizuno bertanggung jawab dan semuanya harus mengikuti kebijakan dan keyakinannya. Dan dia adalah orang yang berulang kali berdiri dan memberitahu orang-orang bahwa menjadi lebih ringan tidak selalu lebih baik, atau mempromosikan aspek-aspek GT-R yang tidak dipedulikan oleh para penggemar, seperti ambang batas kontrol traksi atau teknik keandalan produksi. Namun walaupun sudah begitu, banyak para kritikus tetap mengatakan bahwa GT-R adalah sebuah kegagalan. Kenapa? Ya karena angka penjualan GT-R tidak pernah setinggi itu dan tidak pernah membuat orang membeli mobil Nissan lainnya. Mereka akan menunjukkan ketidakrelevanan investasi Nissan karena tidak ada mobil lain yang menggunakan platform tersebut. Dan para kritikus tersebut akan menunjukkan angka waktu putaran yang tidak masuk akal dan fakta bahwa GT-R sekarang tidak relevan. Ditambah kritikus akan menunjukkan bahwa industri telah mengejar ketertinggalan dan GT-R masih tetap tidak berubah. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan kritikus tersebut, karena GT-R tentu aja tidak pernah menjual apapun seperti tolak ukur industri seperti Porsche 911. Tapi kenyataannya adalah bahwa 911 bahkan tidak pernah terjual seperti Nissan GT-R. Selain itu, GT-R tidak memiliki banyak kesamaan dengan mobil Nissan lainnya, yang berarti Nissan GT-R bisa dikatakan sangat spesial. Kemudian selain itu semua, ada banyak klaim tentang performa, tapi berapa banyak mobil yang benar-benar lebih cepat dengan harga yang lebih murah di pasaran? Mungkin ada, tapi paling hanya ada satu atau dua, di tangan yang tepat, di cuaca yang tepat, dan di permintaan yang tepat. Sedangkan GT-R memang mobil yang dibuat untuk semua orang dan semua kondisi. Namun ironisnya tidak untuk semua penggemar mobil. Kenapa? Ya karena mobil ini tidak menganut nilai-nilai tradisional dalam dunia mobil sport. Cara-caranya memang bukan untuk semua orang. Mobil ini juga tidak menganut nilai-nilai tradisional dalam dunia kemewahan. Lantas apa yang bisa dihargai dari mobil ini? Ya sebenarnya sebagian besar kemajuannya tidak pernah diiklankan. Bahkan Nissan dengan sengaja memutuskan untuk tidak membuat iklan untuk mobil ini. Jadi tidak ada yang tahu tentang semua pekerjaan yang dilakukan di balik layar dan pencapaian yang diwakilkannya. Dan juga tidak ada yang tahu tentang industri komposit yang memberikan penghargaan untuk inovasi dalam teknik konstruksi. Kemudian juga tidak ada yang tahu tentang makalah yang diterbitkan, tidak ada yang tahu tentang metodologi produksi dan pencapaian keandalan. Dan berdasarkan kebijakan, GT-R kelas atas tidak pernah diuji secara publik dengan potensi penuh di semua trimnya. Jadi tidak ada yang tahu tentang keterlibatan Williams F1 atau seberapa signifikan upaya balapnya. Sangat luar biasa kan apa yang disembunyikan? Jadi mungkin yang membenci mobil ini karena tidak ada perubahan yang signifikan setelah diluncurkan, tidak mengetahui apa yang sudah diperbuat oleh Nissan, termasuk saya. Tapi saya nggak membencinya sih. Karena ya sekali lagi, Nissan tidak pernah mengiklankan mobil GT-R secara masif dan terang-terangan.
Namun meskipun banyak penggemar yang membenci GT-R, tapi industri ini secara keseluruhan menjadi lebih baik karena hal tersebut. Kenapa? Ya karena teknik produksi mobil sport telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, dan mobil sport juga menjadi lebih mudah digunakan dan lebih aman daripada sebelumnya. Dan semua itu terlepas dari apa yang bisa jadi merupakan kontribusi terbesar GT-R, yaitu peningkatan performa yang signifikan di seluruh lini. Jadi jelas, walaupun beberapa oknum ingin menjatuhkan Nissan GT-R, tapi semua itu tidak berhasil karena mobil ini bisa dibilang cukup sempurna untuk mobil sport Jepang dengan performa, interior, dan desain yang sangat mumpuni. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah Nissan GT-R tidak ada kekurangannya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.